dan juga sahabat diabetes dan diabetisi. Jadi siang hari ini barangkali ya kita akan diskusi ya barangkali ya sahabat diabetes tentang bagaimana persiapan kita untuk menjelang bulan puasa yang akan datang dalam waktu 3 hari lagi ya Dokter Maya ya. Nah, pada kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita menyesuaikan dosis obat dan aktivitas fisik kita selama bulan Ramadan. Tadi sudah disebutkan oleh Dokter Maya bahwa berpuasa Ramadan ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman ya seperti kita lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan puasa Ramadan ini nanti seperti yang kita sudah ketahui kita harus menahan makan dan minum sekitar 14 jam dalam waktu 1 bulan penuh. Sementara itu, banyak di antara kita yang mengalami diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini sebetulnya sudah kita alami sudah lama ya, dan merupakan gangguan yang bersifat kronis, dan dia perlu pengaturan khusus saat berpuasa agar puasanya aman. Nah, apa yang disebut dengan aman? Aman itu maksudnya agar komplikasinya bisa kita cegah. Sedikit aja tentang diabetes mellitus itu sendiri. Diabetes mellitus ini terjadi karena gula yang ada di dalam darah kita ini dia nggak bisa masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita, padahal sangat dibutuhkan untuk pembakaran energi. Kenapa gulanya nggak bisa masuk? Karena kita kekurangan insulin atau insulinnya ada tapi nggak bisa dipakai. Nah, padahal gula darah ini dia harus masuk ke dalam sel, harus bisa dipakai karena merupakan sumber energi. Nah, kita bisa memperoleh gula darah dari mana? Yang pertama dari makanan dan minuman, dan yang kedua dari cadangan gula dari hati, lemak, dan otot. Lalu bagaimana kalau kita berpuasa sehingga dalam kurun waktu tertentu kita nggak mendapatkan makan dan minum? Orang normal dan diabetes yang kadar gulanya baik, kita sebut baik sahabat diabetes kalau kadar gula darahnya itu terkontrol ya, kisarannya antara 90 sampai dengan 100, kurang dari 180. Nah, kalau kadar gula darahnya baik, maka cadangan gula ini bisa kita peroleh dari liver. Dan itu cukup untuk puasa selama 16 jam. Tapi kalau misalkan kadar gula darah kita tinggi sampai di atas 250 apalagi ya, maka cadangan gula yang dipakai itu akan diperoleh dari lemak dan otot, sehingga akan menghasilkan zat yang sifatnya asam, namanya benda keton. Dan ini tidak baik sahabat diabetes untuk tubuh kita. Dia merupakan racun yang sebetulnya tidak boleh ada. Nah, apakah kita boleh berpuasa sebagai seorang diabetisi? Pada umumnya seorang diabetes ini bisa berpuasa, tetapi tentu harus berkonsultasi dulu atau bertanya dulu dengan dokter, terutama mengenai pengaturan obat-obatan, aktivitas, dan juga pengaturan makanannya. Dan nanti dokter akan menilai kita ini masuk ke dalam kategori memiliki risiko yang sebesar apa. Maksudnya risiko itu apakah kita akan mudah mengalami risiko atau komplikasi pada saat menjalani ibadah puasa. Apa itu risiko berpuasa? Jadi kalau seseorang diabetes ini berpuasa, maka akan bisa terjadi risiko untuk terjadinya satu, kadar gula terlalu tinggi atau hiperglikemi, yang kedua kadar gulanya terlalu rendah atau hipoglikemi, yang ketiga dehidrasi, kemudian yang keempat krisis gula darah yang terlalu tinggi sampai nggak sadar, kemudian yang terakhir adalah adanya trombosis atau penyumbatan di aliran darah, sehingga bisa menyebabkan penyakit seperti contohnya stroke dan serangan jantung. Apa saja risiko yang terjadi bila berpuasa tadi sudah disebutkan, tapi mungkin kalau lebih detailnya lagi yang disebut dengan hipoglikemi itu adalah kalau kadar gula darahnya kurang dari 70, yang disebut hiperglikemi itu kalau kadar gula darahnya lebih dari 300. Nah, ini akan menimbulkan banyak sekali gejala yang nggak nyaman. Dan kalau kita berpuasa, kita berharap puasanya aman ya, sahabat diabetes. Yang disebut dengan aman itu adalah kalau selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tidak mengalami risiko yang tidak diinginkan yang tadi saya sebutkan. Kemudian supaya puasanya aman, makanya apa yang harus kita lakukan kalau kita mau puasa? Yang pertama, kita harus tahu dulu, mengenali diri kita sendiri dulu atau menanyakan kepada dokter, ini kira-kira kita masuk ke dalam kelompok faktor risiko yang mana? Apakah faktor risiko tinggi atau mudah mengalami komplikasi berpuasa atau tidak? Kemudian kita harus melakukan modifikasi diet dan aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga, kita melakukan modifikasi dosis obat dan jadwal minum obat, dan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Yang pertama yang harus kita lakukan ya, adalah identifikasi risiko.
kalau kita mau berpuasa. Kita masuk resiko tinggi atau enggak? Yang risiko tinggi itu seperti apa sih? Risiko tinggi itu adalah seseorang yang hamil dengan kadar gula darah yang tinggi, kemudian punya gangguan ginjal yang berat, sudah pikun, ada penyakit lain yang tidak stabil, kemudian pernah gula darahnya turun rendah sekali atau hipoglikemi, ya kurang dari 70, tapi kita tidak menyadari. Nah, ini masuk ke dalam risiko tinggi, artinya kemungkinan tidak aman kalau kita melakukan puasa. Pada umumnya pasien-pasien atau diabetisi yang memiliki risiko selain risiko tinggi ini bisa menjalani puasanya dengan aman. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah setelah kita mengetahui bahwa kita masuk ke dalam risiko yang tinggi atau bukan, kita lakukan modifikasi diet dan aktivitas fisik. Untuk modifikasi diet nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Pak Ides, ahli gizi kita. Nanti saya akan jelaskan yang lainnya mulai dari aktivitas fisik dan juga penyesuaian obat serta jadwalnya. Yang pertama adalah apakah saya bisa berolahraga kalau berpuasa. Sebetulnya sahabat diabetes kita itu masih bisa ya berpuasa, jadi melakukan aktivitas fisik seperti sebelum bulan puasa. Jadi kalau sahabat diabetes biasa olahraga seminggu 3 kali, pada saat bulan Ramadan silakan dilanjutkan olahraganya seminggu 3 kali. Cuman waktunya itu yang harus kita sesuaikan ya. Sebaiknya tidak lakukan olahraga pada saat menjelang berbuka. Mentang-mentang karena bentar lagi azan maghrib, nah jadi kalau misalkan kita mau olahraga rada berat juga nggak apa-apa, karena kan bentar lagi kita batal. Itu sebaiknya nggak dilakukan karena takutnya pada saat itu untuk seorang diabetisi takut terjadi hipoglikemi atau malah dehidrasi. Kalau dehidrasi itu kadar gula darahnya nanti malah menjadi bisa lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga menimbulkan berbagai macam keluhan atau bahkan penyumbatan di aliran darah karena darahnya terlalu kental. Kemudian selanjutnya adalah yang paling baik kalau kita mau melakukan olahraga itu adalah 1-2 jam setelah berbuka puasa. Cuman kan sahabat diabetes mungkin tahu ya kalau misalkan kita di bulan puasa itu banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan setelah azan maghrib. Sebetulnya sholat tarawih ini termasuk ke dalam latihan jasmani. Jadi kalau sahabat diabetes memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan olahraga setelah azan maghrib, maka kita bisa sholat tarawih kan sekalian ibadah juga ya, itu ke dalam latihan jasmani itu bisa masuk itu ke situ, nggak usah khawatir. Kemudian yang harus digarisbawahi juga adalah kalau kita mau melakukan sholat tarawih, kita harus minum air yang cukup atau membawa bekal air. Ini untuk mencegah yang namanya dehidrasi. Dan makan snack sebelum atau setelah tarawih. Jangan dua-duanya ya. Jangan sebelum dan setelah, tapi tolong pilih salah satu supaya kadar gula darahnya juga nggak terlalu tinggi. Kenapa kita sebaiknya ada cemilan atau snack sebelum atau setelah tarawih? Karena seorang diabetisi ini dia harus mempertahankan kadar gula darahnya stabil, terutama seseorang yang menggunakan obat-obatan contohnya ya nanti saya akan sebutkan ya lebih lengkap lagi contohnya nih glimepirid, glibenclamid itu kadang-kadang ada saat di mana kita ngerasa kayak gulanya ngedrop kayak salatri gitu. Nah, itulah gunanya kita makan snack sebelum atau setelah taraweh. Nah, selanjutnya adalah modifikasi pengobatan. Sahabat diabetisi ini adalah beberapa macam obat-obatan yang digunakan oleh seorang diabetisi sehari-hari. Tolong sahabat diabetisi melihat ke sini dan memperhatikan yang mana ya kira-kira obat yang sedang digunakan oleh sahabat diabetisi pada saat ini, karena kemungkinan ada beberapa macam obat yang harus disesuaikan dosis atau frekuensi minumnya. Yang pertama adalah obat yang sering ya, glimepirid, glibenclamid, glyquidon, glipizid, gliclazid MR, atau mungkin boleh ya Dokter Maya nyebutin mereknya ya. Kadang-kadang ada yang nggak hafal isinya tapi tahu mereknya ya. Yang sering-sering tuh contohnya kayak Amaril, kemudian kayak Diamicron atau Vonilin MR contohnya ya. Ini kalau kita sebelum bulan Ramadan, kita biasanya minum sekali sehari, maka pada saat bulan Ramadan kita tetap minum sekali sehari, tapi diminumnya itu pada saat buka puasa, artinya pada saat maghrib. Biasanya kan sebelum makannya kalau obat-obat seperti ini, jadi sama minumnya juga sebelum makan nasi yang maghrib gitu. Nah, kalau misalkan kita biasanya minum obatnya 2 kali sehari, biasanya kalau 2 kali sehari itu pagi dan sore atau pagi dan malam sebelum makan ya. Maka pada saat bulan Ramadan kita tetap minumnya 2 kali sehari, tetapi
pada saat berbuka puasa atau maghrib, itu kita minumnya 1 tablet sebelum makan nasi atau makan besar. Nah, kalau sahur itu kita minumnya setengah tablet sebelum makan sahur. Kemudian obat yang juga sering diminum itu adalah metformin. Nah, Bapak Ibu nanti tolong dilihat kalau ada yang minum metformin itu tulisannya metforminnya metformin aja atau yang belakangnya ada tulisan XR atau SR karena nanti akan berbeda caranya. Kalau yang metforminnya metformin aja tulisannya nggak ada SR-nya, nggak ada XR-nya, kita lihat dulu selama ini kita minumnya berapa kali sehari. Kalau sebelum bulan Ramadan kita biasa minum sekali sehari, maka pada saat Ramadan kita tetap minum sekali sehari, minumnya itu pada saat makan yang maghrib atau makan malam ya. Kemudian kalau biasanya kita 2 kali sehari yaitu pagi dan sore atau pagi dan malam, maka pada saat Ramadan juga kita tetap minumnya 2 kali sehari, yaitu saat makan yang maghrib atau malam dan saat makan yang sahur. Kemudian kalau ada yang biasa makannya 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam sebelum bulan Ramadan, maka pada saat Ramadan kita akan minum 2 tablet metformin pada saat makan yang maghrib dan 1 tablet metformin pada saat makan yang sahur ya. Jadinya 2 pada saat buka dan 1 pada saat sahur ya. Nah, kemudian ada diabetisi di sini yang juga menggunakan metformin yang belakangnya tulisan SR dan XR, Dokter Maya. Nah, kalau yang tulisannya belakangnya ada XR-nya, sebelum Ramadan biasanya minumnya 1 atau 2 kali sehari, maka pada saat Ramadan itu minumnya 1 kali sehari aja, tapi pada saat makan yang maghrib atau saat makan yang malam. Kalau biasanya minum 1 tablet, berarti pada saat makan yang maghrib atau makan malam ini 1 tablet juga. Kalau biasanya minumnya 2 kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam, maka pada saat Ramadan menjadi sekaligus 2 tablet yang XR pada saat makan yang maghrib atau makan yang malam ya. Kemudian ada juga yang minum pioglitazone nih. Pioglitazone biasanya dosisnya 15 atau 30 mg ya. Kalau misalkan sebelum Ramadan biasanya 1 kali sehari, maka pada saat Ramadan juga tetap 1 kali sehari, dosisnya sama dan diminumnya pada saat makan yang maghrib. Jadi digeser ke makan yang maghrib gitu. Kemudian ada juga yang minum obat yang belakangnya tin-tin-tin gitu kayak sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin. Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya obat tuh tolong lihat ya yang bagian bawahnya. Biasanya baris ke atas tuh merah, baris ke bawahnya itu adalah baris kedua di bawahnya itu adalah isinya. Itu nanti kelihatan apakah isinya sitagliptin atau isinya akarbose atau isinya glimepirid. Nanti tolong dilihat ya. Kalau misalkan biasanya minumnya sitagliptin atau saksagliptin, biasanya ini sekali sehari ya, 1 kali sehari, maka pada saat Ramadan itu akan tetap 1 kali sehari dan diminum pada saat makan yang maghrib atau makan malam. Kalau vildagliptin yang diminum, nah ini seringnya 2 kali sehari. Vildagliptin 2 kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam sebelum Ramadan, maka saat Ramadan menjadi 1 tablet saat makan yang maghrib atau makan malam dan 1 tablet saat makan yang sahur. Kemudian ada juga yang minum akarbose. Akarbose itu biasanya ada yang minum sekali, ada yang minum 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, kalau biasanya minumnya 1 kali sehari, maka saat Ramadan 1 kali sehari juga, cuman minumnya pada saat maghrib. Tapi kalau misalkan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, maka Ramadan minumnya 2 kali aja. 1 kali pada saat sahur dan 1 kali pada saat maghrib. Karena kalau akarbose ini dia mesti ketemu sama makanan supaya dia bisa bekerja. Terus ada juga nih yang biasa minum belakangnya zin. Kalau tadi kan tin, kalau ini zin. Contohnya empagliflozin, dapagliflozin. Kalau merek mungkin contohnya Jardiance, terus Forxiga gitu ya. Nah, kalau misalkan selama sebelum Ramadan biasa minum sekali sehari, nanti saat Ramadan tetap sekali sehari, tapi jadwalnya tolong digeser menjadi maghrib atau malam. Kenapa? Karena obat ini tuh gampang bikin kita kencing ya, sehingga takutnya kalau minumnya sahur itu menjadi dehidrasi karena banyak kencing tapi nggak bisa minum karena sedang berpuasa. Nah, selanjutnya sahabat diabetes ini adalah obat-obatan yang disuntikan. Yang disuntikan itu bukan cuma insulin ya, sahabat diabetes, tapi ada juga obat, nanti kita lihat ya ada yang selain dari insulin.
Nah, ini yang sekarang saya kasih contoh aja ya yang tersering, contohnya Novorapid, Apidra, ya Humalog, itu yang saya lihat rata-rata dipakai untuk sahabat diabetes yang menggunakan insulin. Kalau sebelum Ramadan biasanya kan suntiknya kalau nggak 2 kali, 3 kali sehari ya. Nah, pada saat Ramadan itu disuntikannya kalau dia biasanya 2 kali sehari menjadi tetap 2 kali sehari, yaitu saat makan maghrib dan saat makan yang sahur, sama caranya sesaat sebelum makan. Tapi kalau biasanya 3 kali sehari, ya tetap jadi 2 kali, nggak 3 kali, karena kan makan siangnya hilang ya. Cuman sahabat diabetes untuk makan yang sahur khusus dosis insulinnya itu mesti diturunin 1/4 sampai setengah. Jadi contohnya sahabat diabetes biasanya pakai 10 unit, nanti dikurangin menjadi suntiknya jadi 8 atau malah jadi 5 unit aja gitu. Terus ada yang pakai juga insulin yang suntiknya sekali sehari. Contohnya Levemir, contohnya Sansulin, contohnya Ezelin, contohnya Lantus gitu ya. Sebelum Ramadan suntikinnya sekali sehari misalkan. Nah, pada saat Ramadan kita suntiknya tetap sekali sehari tapi di malam hari dan mungkin perlu dikurangin dosisnya 15 sampai 30% kalau selama sebelum Ramadan kadar gula darahnya bagus selalu di bawah 180 gitu. Itu perlu dikurangin tuh dosisnya. Nanti bisa dikonsultasiin dulu ke dokternya kalau sempat ketemu dokternya ya. Kemudian ada juga yang menggunakan insulin yang belakangnya mix gitu ya. Nah, yang mix ini kan biasanya suntiknya 2 kali sehari ya, sahabat diabetes, yaitu pagi dan malam sebelum makan. Nah, pada saat Ramadan juga tetap 2 kali sehari, kalau sebelumnya 2 kali. Cuman yang sahurnya ini juga sama, dikurangin antara 1/4 sampai dengan setengahnya dosisnya. Kemudian ada juga yang menggunakan insulin yang baru ya, contohnya adalah Rizodek ya, cuman ada satu merek yang jenis yang ini. Rizodek ini ada yang suntikinnya sekali sehari, ada yang suntikinnya 2 kali sehari. Kalau suntiknya sekali sehari tetap pada saat Ramadan sekali sehari, tapi tolong dikurangin dosisnya 1/4-nya dan disuntikannya pada saat makan yang maghrib. Kalau sebelumnya 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam, maka kita akan menyuntikkan di Ramadan juga 2 kali sehari, yaitu pada saat buka puasa dan sahur, cuman saat sahur dosisnya juga dikurangin 25% sampai dengan 50% ya. Lalu ada juga yang menggunakan suntikan, contohnya merek aja Victoza ya biar gampang ya. Kemudian ada juga yang menggunakan semaglutide atau Ozempic. Nah, kalau yang menggunakan obat-obatan ini, dia biasanya nyuntikin kalau nggak sekali sehari, seminggu sekali. Kalau obat-obat ini nggak ada perubahan dosis sama sekali. Tapi ada juga tuh yang menyuntikan obat yang contohnya mereknya Soliqua ya, contohnya ya. Biasanya disuntikannya sekali sehari. Nah, pada saat Ramadan tetap sekali sehari, hanya penyuntikannya ini harus dikurangin dosisnya sekitar 1/4-nya. Jadi misalkan biasanya 8, kurangin disuntikannya menjadi 6 dan disuntikan sekitar 1 jam sebelum buka puasa. Nah, apakah akan membatalkan puasa kalau menyuntikan insulin atau fixed ratio si Soliqua ini? Insya Allah nggak batal ya Bapak Ibu ya, karena kan kita nggak makan dan minum, ini adalah penggunaan obat yang caranya disuntikan lewat bawah kulit. Selanjutnya yang nggak kalah penting setelah obat-obatan adalah kapan saya harus periksa gula darah. Pemeriksaan gula darah ini, sahabat diabetes, harus dilakukan lebih teratur lagi pada saat bulan Ramadan, dan kalau bisa kita mencatat di buku harian, dan bisa sampai dengan 7 kali sehari. Nanti saya akan lihat titik-titik pemeriksaannya, khususnya di awal puasa ya, terutama 1 sampai 3 hari di awal Ramadan. Dan di luar jadwal yang 7 kali sehari ini, ada keadaan tertentu yang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu ketika ada tanda gula darah terlalu rendah, ada tanda gula darah terlalu tinggi, atau pokoknya ada perasaan yang menurut kita kayaknya ini ada yang nggak biasa, kurang nyaman, langsung aja lebih baik periksa gula darahnya. Nah, ini yang sebaiknya kita lakukan di awal Ramadan ya, 3 hari pertama sebaiknya diperiksa tiap hari. Titik-titiknya di mana saja? Ada 7 titik sebetulnya yang dianjurkan, yaitu sebelum sahur, pagi hari sekitar jam 10, siang sekitar jam 12, jam 13, sore jam 16 sampai 17, kemudian sebelum berbuka ya sekitar jam 18, 2 jam sesudah berbuka berarti sekitar jam 8 malam saat mau tidur, dan yang ekstranya atau di luar jadwal adalah kapanpun kalau kita merasa ada keluhan. Kalau kita ngerasa, aduh kayaknya 7 titik mah terlalu banyak atau dok, nanti jari saya jadi bare misalnya ya. Nah, ini kita bisa kurangin
kurangin bisa seperti ini contohnya, pagi hari sekitar jam 9, jam 10, sore sekitar jam 16 dan 2 jam sesudah berbuka ya. Atau misalkan bisa sebelum sahur sekitar jam 3 pagi, lalu siang hari sekitar jam 12 siang, lalu sebelum berbuka jam 18 dan saat mau tidur. Jadi bisa silahkan diselang-seling gitu ya di antara titik-titik yang 7 ini. Nah, kalau misalkan kadar gula darah kita stabil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Terlalu rendah itu kita bilang di bawah 70, khusus untuk Ramadan ya, terlalu tinggi kita bilang di atas 300, kita mungkin bisa lakukan pemeriksaan agak jarang, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Nah, kapan kalau harus membatalkan puasa? Terkadang kita puasa harus dibatalkan dan menggantinya di hari lain, insya Allah. Kalau misalkan kadar gula darah kita terlalu rendah, atau hipoglikemia kurang dari 70, terlalu tinggi lebih dari 300, kalau ada penyakit penyerta memburuk, contohnya misalkan asma kita lagi kambuh contohnya, atau tiba-tiba kita menjadi demam tinggi, ada batuk, ada pilek yang rasanya berat gitu. Apa sih gejala kadar gula darah terlalu rendah? Yaitu hipoglikemik, misalkan jantung berdebar, gemeteran, keringetan, kayak orang salatri gitu ya, lemes banget. Nah, kalau kadar gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemi, itu biasanya lesu, lemes juga bisa, haus berlebihan, sakit kepala, lalu sering buang air kecil dan pandangan kabur. Kemudian ada gejala-gejala lain yang para diabetisi juga harus tahu, yaitu gejala dehidrasi yang berat, terutama kalau misalkan lemas dan haus mah wajar ya, namanya juga bulan Ramadan, tapi sangat-sangat berlebihan sehingga sangat lemas badannya dan bahkan tidak ada buang air kecil, disertai dengan kulit, mulut, dan bibir yang sangat kering. Ini mungkin seorang diabetisi sedang mengalami dehidrasi sehingga sebaiknya membatalkan puasanya, atau adanya gula darah yang sangat tinggi sehingga terjadi krisis yang menyebabkan seseorang menjadi tidur terus, sulit dibangunkan, dan ini mungkin harus membatalkan puasa. Kalau bisa sih tolong dicek saat itu kadar gula darahnya. Nah, saya sampai ke kesimpulan, sahabat diabetes, pada umumnya pasien diabetes bisa berpuasa, tapi sebaiknya diskusi dulu sama dokter, apakah puasa kita aman dan apa yang harus kita perhatikan saat puasa berkaitan dengan obat yang sedang kita gunakan, dan harus makan dan minum teratur. Ingat, sahur nggak boleh dilewat. Dan obat-obat tertentu perlu penyesuaian dosis, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Perlu pemeriksaan gula darah lebih sering di awal Ramadan, terutama dan saat ada gejala, dan segera batalkan puasa kalau ada keluhan apapun. Mungkin itu dari saya sekilas, Dokter Maya. Nggak sekilas ya jadinya, jadi banyak ya. Keren banget Dokter Ervita, jadi terbuka sekali nih, udah langsung masuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti minta dibantu juga sama Dokter Ervita, karena penanya yang paling keren itu bakal dapat door prize Dokter Ervita setelah Alhamdulillah. ini. Jadi intinya sebetulnya kita harus tahu diri ya Dokter Ervita ya, sebagai diabetisi ya, untuk resiko dan nanti penyesuaian dosis, dan Ya, terutama yang paling banyak adalah sebetulnya kalau tadi yang Dokter Ervita sampaikan, sebetulnya penyesuaian obatnya paling banyak diminum pada saat berbuka ya Dokter Ervita ya, ya, betul penyesuaiannya dok. gitu, karena di situ yang paling banyak kita makan begitu barangkali ya Ya, Dok ya, menghindari hipoglikemi. Baik, terima kasih Dokter Ervita, pertanyaannya sudah mulai banyak. Tadi Dokter Ervita udah sampaikan selain obat ada penyesuaian, kita juga dihadapkan nih pada saat Ramadan ini banyak banget banyak banget buka puasa nih Pak Ides, yang pada saat itu orang jadinya balas dendam karena puasa. Nah, bagaimana nih pengelolaan diet yang baik untuk diabetisi? Sudah hadir nih, ada Pak Ides. Assalamualaikum Pak Ides. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga Pak wabarakatuh. Ides, untuk Iya, pemaparannya, silahkan. terima kasih Dokter Ervita atas materi sebagai pembukanya, dan memang cukup lengkap sekali dari apa yang dipaparkan oleh dari Dokter Ervita. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, di mana materi yang saya akan sampaikan adalah mengenai menjelang bulan Ramadan ini. Ya, sebentar. Nah, pengaturan makan pada bulan Ramadan bagi diabetes ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang normal biasa. Hanya saja perlu diperhatikan, baik orang normal atau diabetesi, ini perbedaan yang harus kita pahami
adalah kita tidak makan serta minum 13-16 jam. Jadi ini merupakan suatu hal yang memang sebenarnya dihadapi dengan hal yang positif, bahwa di agama Islam itu ada suatu waktu di mana kita mengistirahatkan pencernaan tubuh kita. Jadi kita tidak makan dan minum selama 13 sampai 16 jam. Dan ini membuat perbedaan waktu makan. Jadi biasanya kita makan 3 kali sehari. Nah, di mana pagi, siang, dengan malam, bagi kita biasanya kita berinterpretasinya makannya 2 kali, makan sahur dan makan buka. Tetapi bagi orang diabetes atau ibu-ibu hamil, tetap makannya dengan kalori yang sama. Lalu perbedaan pola istirahat atau tidur, perbedaan waktu olahraga, ini jika diabetes ini berminat untuk berolahraga. Dan perbedaan waktu makan obat yang telah dipaparkan secara detail oleh Dr. Ervita tadi. Baik, ini tadi sudah dibahas sebenarnya oleh Dr. Ervita. Nah, yang jadi permasalahan adalah baik kita saat menjelang saat Idul Ramadan ataupun di luar Ramadan, sebenarnya mari kita mencontoh porsi makan ala Rasulullah, di mana sepertiganya itu adalah ruang di lambung kita, ruang untuk udara, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya untuk makanan. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, kita dalam mengkonsumsi makanan itu janganlah terlalu berlebih. Jadi jangan merasa kita biasanya seperti anak-anak, ya bukan anak-anak ya, seperti saya dulu waktu masih kecil, biasanya pada jam 2 sampai jam 4 itu mengumpulkan makanan yang banyak untuk berbuka. Nah itu sebenarnya tidak menjadi contoh gitu yang baik, tapi kita biasanya tetap menjaga sepertiga lambung kita itu ada udara, sepertiga air, dan sepertiganya makanan. Baik, nah yang jadi permasalahannya di sini adalah seseorang yang mengalami diabetes mellitus apakah diperbolehkan dalam menjalankan ibadah saum. Ini sudah dibahas oleh Dr. Ervita tadi. Nah, baik kita lanjutkan. Yang harus diperhatikan selama bulan Ramadan adalah tidak melepas dari prinsip 3J tersebut. Jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis makanan. Yang keduanya, tidak terdapat perbedaan yang besar antara orang normal dan diabetes saat berpuasa, tetap memperhatikan gula darah dan komplikasinya. Dan untuk katakanlah untuk yang diabetes apabila mengalami kesulitan dalam hal berpuasa, sebenarnya itu di luar kemampuan kita. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk menjalankan ibadah puasanya. Tadi seperti tadi ada pertanyaan yang mungkin akan dibahas oleh Dr. Ervita. Pertanyaan dari penanya tadi, apakah yang dialisis boleh berpuasa atau tidak? Nah, baik, kita lanjutkan bagaimana mengatur makanan di bulan Ramadan tersebut. Tetap berpedomannya pada 3J tadi, di mana jumlah makanannya ini kita ada peraturan pedoman yang terbaru adalah gizi seimbang, di mana sebelah kiri dan di piring tersebut dibagi menjadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanannya 2/3-nya sayuran, sepertiganya buah-buahan, dan sebelah kirinya 2/3-nya makanan pokok, dan sepertiganya sumber protein, baik itu sumber protein hewani ataupun sumber protein nabati. Nah, ini sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Kalau kita halal sudah tahu, thayyib yang baik, dan latus ripu adalah tidak berlebih-lebihan. Nah, bagaimana pedoman yang latus ripu tersebut kita aplikasikan? Kita harus tahu dulu penata laksanaan DM. Ini hanya sekilas saja.
Ada edukasi, penyuluhan yang kita alami saat ini, lalu pengaturan makanan diet, olahraga, obat, dan pemantauan gula darah mandiri. Di mana pengaturan makanan diet ini berpedoman pada 3J, jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis makanannya. Nah, ini suatu ilustrasi bagaimana kita saat di luar Ramadan ataupun saat Ramadan, apabila kita melaksanakan ibadah saum, tetap melaksanakan edukasi, diet, olahraga, obat, dan pemantauan gula darah mandiri, ini seperti kita berjalan di atas jembatan yang kalau ada topang 5 tersebut, insya Allah aman. Nah, kenapa kita dalam mengkonsumsi makanan harus seimbang, baik itu jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis makanannya. Prinsip utamanya adalah 3J, di mana jadwal makan ini 3 kali sehari, dengan 2 kali sampai 3 kali snack sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya sesuai yang ditentukan oleh ahli gizi dan dokter, tidak kurang dan tidak lebih, dan jenis makanan tersebut sama seperti anggota keluarga lain, tidak usah dibedakan kecuali gula dan sejenisnya. Nah, ini jadwal di luar bulan Ramadan. Makan pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 7. Dinamakan porsi makan pagi, PMP. Sedangkan snacknya adalah jam 9, sedangkan makan siangnya jam 12 sampai jam 1, porsi makan siang, PMS. Snacknya sore jam 4, dan makan malam jam 6 sampai jam 7, porsi makan malam atau PMM. Dan beberapa kalau kalorinya di atas 2100, biasanya itu ada snack untuk yang snack malam. Baik, mohon maaf itu ada yang bocor. Baik, kita lanjutkan. Oh, ke 6 jam kemudian. Ibu mohon maaf. Itu ya, baik. Kita lanjutkan. Cuaca kan panas gitu. Kita lanjut. Panas sih, gak sepanas di dia. Juga. Nah, baik, di mana ketika jadwal di bulan Ramadan ini sekitar jam 6 saat adzan. Jadi pada saat adzan tersebut ini disarankan tidak, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak seperti kebiasaan kebanyakan orang, di mana ketika adzan langsung mengkonsumsi nasi, gitu kan? Tidak mengkonsumsi nasi. Nah, baik. Tidak mengkonsumsi nasi, tapi pada saat adzan diusahakan mengkonsumsi buah 1-2 porsi. Dan ini buahnya itu adalah jatah snack yang jam 10. Nah, ketika maghrib, ini setelah kita maghrib itu setelah sholat maghrib, maka mengkonsumsi porsi makan siang. Tadi disebutkan oleh Dr. Ervita, biasanya pada saat adzan sebelum sholat maghrib kita makan obat terlebih dahulu, kita sholat. Nah, setelah sholat maghrib, porsi makan siang ditambah snack buah-buahan. Nah, tepat pada pukul jam 9 atau jam 10 malam, setelah sholat tarawih, ini porsi makan malam. Ini PMM, porsi makan malam, bukan PPM, ini salah ketik. Porsi makan malam ditambah dengan snack. Dan pada saat sahur, menjelang imsak, porsi makan pagi ditambah snack. Nah, ini yang sering ada pertanyaan, bagaimana kita mengkonsumsi makan
ketika menjelang tidur atau salat tarawih mengkonsumsi porsi makan malam. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjutnya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah hati-hati saat saum, ini jangan sampai meninggalkan waktu sahur. Diusahakan waktu sahur mendekati imsak atau sholat subuh. Segerakan buka saat adzan, dan ketika adzan tanpa menunda-nunda lagi kita minum, kita makan buah. Dan pada saat bulan Ramadan juga kita minum yang cukup, tetap 8 sampai 10 gelas per hari untuk menghindari dehidrasi. Jangan melakukan aktivitas yang berat, lakukan olahraga seperlunya. Nah, baik, ini merupakan tadi beberapa poin sudah di slide sebelumnya. Jadi minum air yang cukup saat berbuka dan saat waktu berbuka dan tidur untuk mencegah dehidrasi. Nah, yang terpenting bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka minum kopi, coba pada bulan Ramadan tersebut kurangi atau hindari minum kopi. Karena sifat kopi ini diuretik. Biasanya kalau orang banyak minum kopi, maka dia sering kencing. Nah, kalau sering kencing, resiko dehidrasinya akan tinggi. Kurangi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asin. Karena terlalu asin atau terlalu pedas juga ini akan, kalau terlalu pedas, ini akan merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Sedangkan kalau terlalu asin, biasanya garam ini akan menyerap air juga dan sering kencing. Baik, kita lanjutkan. Nah, diusahakan setelah sahur ini tidak tidur. Kenapa? Karena kalau saat kita sahur lalu tidur, maka pencernaan tubuh kita ini tidak berjalan secara optimal. Jadi penyerapannya itu tidak optimal. Baik itu penyerapan makanan ataupun penyerapan air. Biasanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak setelah sahur tidur, biasanya bangun tidur itu biasanya akan ke belakang, kencing. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyerapan air pada saat kita tidur tidak optimal. Ya, bahasanya kalau kita itu terjadi sisirikan antara pencernaan tubuh kita. Mata kita istirahat, tapi kok pencernaan disuruh bekerja, mengakibatkan tidak optimalnya dalam hal penyerapan makanan ataupun penyerapan air. Nah, bila melakukan olahraga, lebih baik itu tadi kata Dr. Ervita, jangan terlalu dipaksakan karena bisa berakibat hipoglikemi. Tapi kalau misalnya ibu-ibu kuat, pertama jangan dipaksakan, keduanya jangan terlalu berat. Nah, bila berbuka dengan kurma, pilih kurma yang kering, jangan kurma yang basah. Karena di kita ini kan bukan daerah yang bisa berbudidaya kurma, jadi kebanyakan kurma tersebut diimpor dari luar, dan diimpornya itu biasanya ada dua macam, adalah kurma basah dan kurma kering. Kalau kurma basah itu biasanya disalut dengan gula, jadi ini harus dihindarkan. Jadi kalau yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ya bahasanya diabetesi, itu diusahakan kurmanya kurma kering. Dan satu penukar kurma adalah 3 buah, jangan terlalu berlebih ya. Akan lebih baik makan malam itu porsinya one dish meal. Jadi porsi kecil tapi memiliki nilai kalori yang banyak. Biasanya itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Tadi porsi makan malam itu tetap harus kita konsumsi karena efek dari insulin ataupun efek dari obat diabetesnya itu kan masih ada, sehingga jangan menghilangkan waktu makan porsi makan malam tersebut. Nah,
Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Dr. Ervita bahwa salawat tarawih atau sholat tahajud, ada juga yang menyebutkan sholat qiyamul Ramadan, merupakan salah satu tambahan kegiatan fisik. Jadi tetap baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, tetap aktivitas fisik ini perlu kita lakukan. Nah, saat berpuasa, makanlah yang memiliki indeks glikemik rendah. Karena indeks glikemik rendah tersebut bisa menyerap glukosa darahnya itu lebih panjang. Hindari mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Biasanya terbuat dari makanan yang dari tepung-tepungan. Nah, tepung-tepungan ini Allah itu bahasanya maha adil gitu ya, menciptakan makanan. Ada yang indeks glikemik rendah, ini biasanya digunakan untuk sahur. Indeks glikemik tinggi, biasanya dia memiliki volume yang lebih sedikit. Jadi makanan yang win this meal itu biasanya terbuat dari tepung terigu. Nah, ini memiliki kalori yang tinggi tapi volumenya sedikit. Nah, apabila tidak bisa menghindari mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, maka campur makanan tersebut dengan sumber zat gizi yang lain supaya nilai indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi. Jadi diusahakan pada saat berbuka puasa atau pada saat sahur, diusahakan makanannya itu tetap gizi seimbang. Ada nasinya, ada sayurannya, ada sumber protein hewani dan nabati, dan ada buah-buahan. Baik, ini contoh untuk menu pada saat berbuka bagi diabetesi. Jadi sebelum sholat maghrib atau pada saat adzan, makanlah buah-buahan, ini diperkirakan 100 gram. Jadi kalau buah-buahan ini kan banyak, salad buah itu banyak, jadi diperkirakan 100 gram. Kalau kurma 3 biji, kalau pisang itu cukup setengahnya, pisang ambon ya. Pisang ambon cukup 50 gram. Nah, setelah sholat maghrib, nasinya 100 gram, ada pepes ikan, tumis tempe, sayur asam, dan semangka. Setelah sholat tarawih, nah ini yang namanya contoh one dish meal. Roti tawar isi telur. Nah, one dish meal yang lain nanti kita akan perlihatkan. Nah, ini bisa ada skutel, bisa pastel, bisa roti yang isinya ada dagingnya atau telurnya. Bisa juga bihun, bisa makaroni, atau yang misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya agak malas untuk masak, bisa beli seperti bakso tahu atau mie juga. Nah, ini biasanya kan kebanyakan terbuat dari tepung terigu. Jadi volumenya kecil tapi kandungan kalorinya cukup banyak. Nah, ini untuk sahur. Jadi diusahakan sahur tersebut tetap makannya cukup lengkap, nasi putih, telur isi sayuran, ada yang bocor lagi, tumis tahu, setup buncis, dan apel. Dan menjelang imsak diusahakan minum juga, bisa minum susu rendah lemak. Dan ini untuk tajilnya, kurma dan es buah. Nah, untuk tajil ini kan saya tidak memaparkan seperti tidak mencontohkan kolak ataupun yang lainnya. Mohon maaf di sini kalau misalnya ada tukang kolak, mohon saya jangan dimusuhi gitu kan. Nah, kenapa kolak ini kurang cocok baik untuk diabetesi atau bukan diabetesi? Karena pertama kalorinya tinggi, terutama ada gulanya, ada lemaknya. Ketika perut kita dalam hal ini beristirahat puasa lalu masuk kolak, maka tubuh kita ini mengalami keterkejutan, dan biasanya akibatnya apa? Asam lambungnya keluar lebih banyak lagi. Nah, mungkin kita kan kalau kita lebih memakai logika dan lebih melihat hadis Nabi bahwa zaman Nabi itu bukannya tidak ada gula, bukannya tidak ada buah-buahan yang dijadikan panganan, tapi
tetap Nabi itu tetap ketika berbuka, berbukanya dengan kurma yang memang pada saat itu di zaman Nabi mungkin yang adanya banyaknya adalah kurma. Dan ini pada setelah tarwih, ini yang namanya Wandis Meal sudah kita bahas, dan sebelum tidurnya bisa susu rendah lemak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan atau kita waspadai pada orang diabetes itu kadang-kadang terjadi yang namanya hipoglikemi. Nah, hipoglikemi tersebut biasanya terjadi karena makan sahur yang terlalu sedikit atau telat, makan sahur yang terlalu malam. Jadi kalau orang tua kita dulu itu kan biasanya membangunkan kita itu sekitar jam 2, jam 3 gitu kan. Sedangkan adannya masih jauh gitu kan. Maka lebih baik kita pada saat sahur ini bagi diabetesi ataupun bukan diabetesi, makan sahurnya itu mendekati waktu imsak atau waktu adzan subuh. Nah, aktivitas olahraga yang terlalu berat bisa mengakibatkan hipoglikemi tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang perlu diwaspadai adalah hipoglikemi. Lalu yang kedua adalah dehidrasi, kurang cairan. Kurang cairan atau dehidrasi ini banyak disebabkan kurang minum. Jadi supaya pada saat sahur biasanya kan kita 2-3 gelas per harinya pada saat sahur dan berbukanya sisanya. Tetap pada saat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan minumnya itu 8-10 gelas per hari. Jangan difokuskan pada satu tempat atau satu waktu. Karena kalau satu waktu itu lebih airnya akan cepat keluar lagi. Mengkonsumsi makanan pedas dan asin ini mengakibatkan penyerapan oleh garam tersebut. Minum kopi dan makanan kurang serat. Jadi pada saat berbuka ataupun pada saat sahur tetap makan sayuran itu tetap harus. Jadi kalau saya memberikan suatu perumpamaan, kalau kita makannya kurang sayuran, seperti tanah itu tidak ada rumput, tidak ada hutan, maka air tersebut akan lancar turun ke bawah. Tetapi kalau kita makan sayuran, makan sayuran pada saat berbuka ataupun sahur, ketika kita minum air, maka akan ditahan dulu oleh sayuran tersebut. Jadi manfaat sayuran ini sebenarnya banyak sekali, baik di luar Ramadan ataupun pada saat bulan Ramadan. Bisa di lambung bisa menahan lebih lama, atau di usus dioptimalkan penyerapannya oleh karena adanya sayuran. Saat malam sesudah tarawih ini tidak makan. Ini bisa terjadi hipoglikemik juga. Seharusnya minum obat maghrib dimakannya sahur. Ini ada suatu kekeliruan. Jadi tadi Dr. Ervita sudah menjelaskan bahwa kebanyakan obat diabetes tersebut yang tadinya dimakan pagi kebanyakan ditariknya ke maghrib. Baik, ini penanganan hipoglikemi. Jadi mohon maaf, misalnya jangan ada kata bahasa Sundanya itu lebar. Ini tinggal beberapa menit lagi menjelang adzan. Nah, kalau terjadi hipoglikemi, ini lebih baik kita batalkan ibadah saum kita, supaya bahasanya kalau kata guru saya dulu itu jangan sampai hipoglikemi itu mengakibatkan koma. Kalau sudah koma titik gitu kan. Nah, ini lebih berbahaya lagi karena Allah Maha Adil. Jadi kalau kita misalnya tertunda ibadah puasanya, baik itu oleh menstruasi atau terjadinya hipoglikemi, kita bisa menggantinya di luar bulan Ramadan. Segera minum air teh manis hangat yang mengandung gula murni, baik itu permen, sirup, wajib. Jangan makan permennya itu sugar free, atau minum air
ditambah dengan gula diabetes atau gula sweetener seperti aspartam, sukralos, atau stevia. Nah, bila kondisi hipoglikemi berlanjut, segera ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Jangan lupa ketika ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan, jangan lupa bawa obat DM-nya supaya dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Ini setelah Ramadan, tetap pantau gula darah, hindari makanan yang mengandung gula murni. Kue-kue pada saat hari raya, ini jangan sampai tergoda yang bisa merugikan kita. Pertahankan keberhasilan saat bulan Ramadan. Contoh makanan yang harus kita hindari, baik oleh diabetesi atau oleh yang bukan diabetesi. Nah, berpuasa sebulan penuh adalah menjadikan diri kita ini seperti lebah atau kupu-kupu, di mana akan memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi makanan. Bukan diri kita ini seperti ular ketika habis berpuasa langsung balas dendam dalam mengkonsumsi makanan. Mungkin itu saja Dr. Maya materi yang bisa saya berikan. Kita lebih bahas, lebih perinci atau dari pertanyaan yang muncul. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya Pak Ides ya tentang pengelolaan nutrisi pada saat Ramadan. Ternyata tidak berbeda diabetisi dan yang bukan diabetisi ya. Asal kembali lagi tahu diri dengan 3J. Jadwal, jenis, dan jumlah yang disesuaikan pada saat Ramadan. Gitu kali ya Pak Ides ya? Iya, betul. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih. Saya mungkin ke Dr. Ervita dulu nih, Dr. Ervita. Pertanyaannya itu ada dari sahabat diabetes, Ibu Putri dan Bu Yuyun. Jadi pertanyaannya tadi sedikit disentil nih sama Pak Ides. Bagaimana nih Dr. Ervita pada pasien diabetes yang sudah menjalankan dialisis? Boleh puasa nggak? Disambung dengan pertanyaan dari Bu Yuyun. Jadi kalau kita mau puasa, diabetes sebaiknya kontrol. Untuk tahu resiko itu boleh puasa atau enggak, sebaiknya kapan Dok ke dokternya gitu. Ya, langsung jawab ya Dr. Maya ya. Iya Dok. Ya, sahabat diabetes Ibu Putri ya, Bu Putri Pramita ya. Jadi kalau yang dialisis itu Bu Putri ada dua hal ya yang kita lihat di situ. Satu dari segi dialisis atau cuci darahnya, dan yang kedua dari segi penyakit yang lain gitu yang menyebabkan seseorang jadi harus dicuci darah. Contohnya gini, dia cuci darah karena punya diabetes gitu ya. Nah, dari segi dialisisnya atau cuci darahnya aja, sebetulnya seorang pasien itu sudah masuk kategori risiko yang sangat tinggi kalau mau melakukan puasa. Resikonya apa aja? Ini di luar dia punya diabetes atau enggak ya, Dr. Maya ya. Kalau dia tidak punya diabetes, dia hanya cuci darah saja, risikonya adalah dia mengalami tekanan darah yang turun terlalu banyak ya, atau hipotensi, atau kalau misalkan dia menjadi kelewat jam makan obat tekanan darahnya menjadi terlalu tinggi, misalkan tensinya pada saat tindakan cuci darah atau setelah tindakan cuci darah, kemudian dia menjadi lemes gitu ya, sangat haus, karena kadang-kadang ada juga orang yang cuci darah dia bukan yang kelebihan cairan, tapi ada juga yang dia justru kekurangan cairan sehingga puasa akan semakin memperberat kondisi ginjalnya. Nah, ditambah lagi kalau misalkan ternyata dia itu ada diabetes juga gitu, dan diabetesnya masih menggunakan obat-obatan. Biasanya kalau yang cuci darah itu dia obatnya kalau masih ada diabetesnya, gulanya masih tinggi, biasanya pakai insulin. Nah, pasien yang pakai insulin sendiri juga memiliki risiko yang lebih tinggi, Bu Putri, dibandingkan dengan orang lain yang nggak pakai insulin. Jadi double-double sih risikonya. Cuman kalau memang tetap pengen banget berpuasa Ramadan, yang saya bisa pesan di sini hanya satu, jangan puasa pada saat hari hemodialisisnya. Karena pada saat hari hemodialisis itu kita membutuhkan kondisi yang sangat fit.
Karena pada saat hemodialisis kan biasanya suka ngerasa lemes gitu ya, habis hemodialisis tuh lemes, ada keluhan mual, kadang sampai menggigil, itu nggak pada saat puasa pun begitu, apalagi pada saat puasa. Jadi tetap tidak boleh puasa pada saat hari hemodialisisnya. Nah, kalau hari di luar itu gimana kalau masih pengen puasa juga? Harus periksa kadar garam dalam darah seenggaknya seminggu sekali. Garam apa yang harus dicek? Yaitu garam natrium dan garam kalium. Takutnya ada yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, Dokter Maya, nanti malah jadi bahaya buat jantungnya gitu. Dan tolong dipastiin kadar HB-nya atau hemoglobinnya harus di atas 9 dan tekanan darahnya terkontrol di bawah 150/90. Gitu aja barangkali, Bu Putri. Jadi kalau misalkan orang diabetes, kalau mau kontrol ke dokter untuk menentukan boleh atau enggak puasa tuh sebaiknya kapan, Dok? Nyambung dari yang tadi, Dok. Bagusnya sih 1-2 bulan, Dokter Maya. 1 Jadi bukan sampai 2 sehari sebelumnya ya, Dok ya. sekalian jalan munggahan gitu ya, mampir dulu ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 1-2 Betul. bulan, biar diatur dulu sama dokternya obatnya gimana. Cuman memang ada juga nih yang baru tahu, ternyata harus sebulan sebelumnya, ya udah, daripada enggak sama sekali kan, makanya dibuatlah acara ini ya Dokter Maya ya, sama Persadia Jawa Barat gitu, supaya kitanya juga lebih aware apa yang harus diperhatikan pada saat nanti puasa gitu, dan obat kita tolong dilihat harus disesuaikan atau enggak gitu. Jadi bukan sehari sebelumnya ya Bapak Ibu gitu. Jadi memang ini banget seperti yang Dokter Ervita sampaikan, permasalahan setiap orang tuh akan berbeda-beda dan sifatnya tidak bisa disamakan. Ini nyambung lagi ke pertanyaan Bu Yuyun. Jadi kalau misalkan berpuasa nih Dokter Ervita, kalau gula darahnya apakah sama untuk semua individu yang harus berbuka di bawah 70 atau di atas 300 gitu, Dok? Ya, pada umumnya di bawah 70 dan di atas 300 itu adalah kadar gula darah yang itu udah harus banget gitu ya dilakukan pembatalan puasa. Cuman Dokter Maya, seringkali kita ngelihat karena kadar gula darah sehari-harinya biasa di atas 300 gitu ya, biasa di atas 200, begitu gulanya sekitar 100 teh udah lemes pisan ya. Nah, makanya tadi di slide saya itu diterangin kurang dari 70, lebih dari 300, atau kapanpun kita ngerasa ada keluhan yang rasanya nggak biasa, pokoknya nggak enak gitu ya. Kalau bisa ngecek gula darah, cek. Tapi kalau nggak bisa atau udah nggak tahan banget, ya udah batalin aja puasanya. Insya Allah kita akan ganti di hari lain. Jadi tetap kembali lagi mau masalah, mau target pengobatan itu kembali berbeda-beda ya Dokter Ervita tiap individu ya. Iya, Jadi betul. kembali lagi kenali lagi masalahnya karena sifat masalah, sifat target pengobatan, sifat pemberian obat yang diberikan oleh dokter bahkan nanti nutrisi yang diberikan pun akan sangat berbeda setiap individunya. Saya suka nih pertanyaan Bu Yuyun ini. Jadi Bu Yuyun udah sampai paham sebetulnya tiap individu itu akan berbeda semuanya. Bagus sekali pertanyaannya ya Dokter Ervita ya. Baik, sebelum melanjutkan pertanyaan yang ke Dokter Ervita nih ke Pak Ides nih Pak Ides. Tadi kan Pak Ides sudah menyampaikan bahwa kita harus penyesuaian pemberian nutrisi pada saat berpuasa. Nah kalau Ramadan ada kebiasaan nih dari Nurzal Alamsyah. Bapak atau Ibu ya? Pak Nurzal nih kayaknya. Bapak. Pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan saya mempunyai kebiasaan saat buka dan sahur suka minum banyak teh manis. Boleh nggak nih Pak Ides? Iya. Jadi kelihatannya ini bukan penderita diabetes kelihatannya ya. Karena kalau penyuka es krim ini. Iya. Kalau orang diabetes baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ini kan ya makanan atau minuman yang mengandung gula itu memang harus dihindari. Kenapa? Karena gula tersebut indeks glikemiknya sangat tinggi, jadi bisa meningkatkan gula darah secara cepat. Tapi turun lagi secara cepat kembali. Nah, kelihatannya pertanyaan Bapak ini kelihatannya bukan diabetes, tetap Bapak jadi diusahakan karena kalau tubuh kita pada saat tadi seperti Bapak katakan, tubuh kita itu kan boleh dibilang 12 sampai 13 jam itu istirahat. Kalau kita minum minuman yang manis-manis, itu naik gula darahnya juga akan cepat. Hal ini mengakibatkan apa? Insulin yang dihasilkan oleh pankreas kan harus dipompa lebih
lebih keras lagi. Kalau ini terus-terusan menjadi suatu habit atau kebiasaan, nah resiko terkena diabetesnya akan lebih tinggi. Jadi kalau saya lebih menyarankan kepada Bapak, kebiasaan tersebut dihindari. Jadi akan lebih baik diganti dengan buah-buahan yang segar. Mungkin itu saja, Dok, jawaban Jadi dari kembali saya. lagi seperti yang Pak Ide sampaikan ya, bahwa orang tidak diabetes dengan diabetes, nutrisinya harus memenuhi angka kecukupan ya Pak Ides ya. Betul. Dan dilihat juga jangan sampai kebiasaan makan kita menjadi faktor resiko yang sebelumnya diabetes, tidak ada diabetes malah jadi diabetes gitu ya Pak Ides ya. Iya, Jadi betul. tetap harus sehat. Makanya tadi Pak Ides sampaikan di rumah makanan itu jangan dibedakan antara yang diabetes sama yang enggak karena semuanya harus sehat gitu ya Pak Ides ya. Baik, selanjutnya nih Pak Ides ada pertanyaan lagi kan tadi Pak Ides nyinggung-nyinggung bahwa kadar glukosa gula darah memang dibutuhkan, glukosa memang dibutuhkan tapi nggak boleh yang langsung tinggi atau glycemic index-nya. Nih dari Bu Diana nih ditanyakan kalau makanan yang tinggi serat untuk diabetes itu apa aja dan terus balik lagi. Ini kayak pecinta es krim, diabetes sih boleh nggak makan es krim nih? Iya. Jadi kalau sayuran itu kan boleh dibilang kandungan seratnya tinggi. Jadi segala sesuatu yang dicampur dengan sayuran akan mengakibatkan makanan tersebut, jadi bukan sayurannya. Misalnya sayuran ditambah apakah itu nasi, apakah itu roti, ataupun yang lainnya, maka makanan tersebut nilai indeks glikemiknya menjadi turun. Jadi manfaat sayuran ini sangat banyak gitu loh. Jadi kembali lagi kalau kita tidak bisa menghindari bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu seperti roti, tepung-tepungan, mie atau yang lainnya, ya lebih baik kita campur dengan sayuran tersebut gitu. Lalu nah kebetulan dengan teknologi yang sekarang itu kan pertanyaannya tadi kan apakah es krim boleh atau tidak? Jadi saya lebih mengatakan dengan teknologi sekarang es krim itu boleh bagi diabetesi, tapi perhatikan jangan sampai es krimnya itu yang mengandung gula. Jadi lihat beberapa produk, kalau di produknya itu, di es krimnya itu ada tulisan gula murni, glukosa, atau sukrosa, maka es krim tersebut ada gula murninya. Tapi memang ini hanya terdapat di beberapa, ya saya juga belum banyak sih, hanya di beberapa tempat saja, bahwa es krim tersebut dibuatnya tidak menggunakan gula murni. Begitu saja Dok, mungkin jawaban Jadi saya. tetap ya, jadi sayuran itu mirip kayak akar tanaman ya, nahan supaya makanannya tuh nggak gampang berubah jadi gula gitu ya Pak Ides ya di dalam Betul, darah ya, iya. sama nahan air juga makanya kalau banyakin sayur kita laparnya agak lama gitu barangkali ya Iya, Pak Ides betul. ya. Nah kemudian mungkin kalau es krim tadi yang Pak Ides sampaikan kita harus lihat nutrition facts ya Pak Ides ya dari Betul, iya. makanan ya, dan itu Iya. yang celakanya dibikinnya kecil-kecil ya Pak Ides di dalam makanan. Jadi orang nggak mau lihat gitu. Nah kalau Iya. makanya Pak Ides sampaikan kita harus makin cerdas lihat nutrition facts-nya. Di situ ada berapa karbonya, berapa kadar glikemiknya gitu-gitu ya Pak Ides. Cuman kembali lagi kalau kadar nutrisinya gede-gede biasanya nggak laku Pak Ides. Iya betul Dok, seperti itu. Baik, makasih Pak Ides jelas sekali. Balik lagi ke Dokter Ervita. Dokter Ervita tadi kan disampaikan nih sudah jelas sebetulnya untuk pertanyaan-pertanyaan pengobatan ini Dokter Ervita. Dari Bu Tati, kalau sebelum puasa Amaril 2 mili, 1 tablet pagi-pagi, setengah tablet siang hari dan Trajenta 1 kali pada saat sore, itu bagaimana penyesuaiannya Dok? Ya, untuk diabetisi di sini yang menggunakan Amaril atau Glimepirid ya, atau Glibenclamid, sekalian aja barangkali ya Dokter Maya ya. Kalau biasanya sekali sehari, tetap sekali sehari, tapi digeser waktunya menjadi sebelum makan yang malam atau sebelum makan yang maghrib. 5-15 menit sebelum makan. Nah, kalau biasanya pakainya Amaril atau Glimepirid atau Glibenclamid, Gliclazid, Diamikron, Vonilin 2 kali sehari, sebelum bulan puasa, maka bulan puasa tetap 2 kali sehari juga. Cuman untuk yang Ibu Tati ini kan biasa pakai 2 mg.
kemudian pagi setengah, siang siangnya 1 setengah. gitu ya? Paginya 1, Pagi 1, siangnya siang setengah setengah. tablet. Heeh. Nah, nanti pada bulan puasa sahurnya menjadi setengah, sebelum makan sahur ya setengah tablet, yang maghribnya 1 tablet. Kemudian yang trajentanya tetap diminum 1 kali sehari, yaitu setelah makan besar yang maghrib. Jadi nanti itu urut-urutannya azan maghrib, kemudian tajil, habis itu minum Amaril yang 2 mg 1 tablet, kemudian sholat kan kurang lebih mungkin 5-15 menit gitu ya Dokter Maya ya. Kemudian baru makan besar, habis itu baru minum Trajenta. Tapi tetap jangan lupa, tolong diperiksakan gula darah sesuai dengan titik-titik yang tadi saya terangkan. Supaya kita ngelihat dengan perubahan seperti ini, gula darahnya menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah enggak. Kalau ternyata terlalu tinggi, nanti mungkin kita bisa balikin gitu ya si Amarilnya, atau dinaikin dosisnya. Atau kalau misalkan terlalu rendah, berarti yang sorenya si Amarilnya atau Glimepiride-nya menjadi setengah tablet juga, sama kayak waktu sahur. Tetap harus dicek lagi sih. Iya, jadi tetap harus dipantau semua perubahan ya, Iya, Dok ya. Makanya jangan, kalau bisa sudah terkendali 2 bulan sebelum puasa supaya penyesuaiannya tidak begitu sulit. Tapi celakanya pas suka banyak undangan buka puasa nih Dokter Ervita. gawat. Tadi Pak Ida sudah minta maaf sama tukang kolak tuh. Karena Kita harus itu minta sering maaf bikin ini juga ya. sama Resto All You Can Eat. Iya. Nah, lanjut lagi nih Dokter Ervita, Pak Yupi. Ini gimana nih, kan Ozempic ini sudah lama nih, mudah-mudahan katanya bulan Mei nih Pak, katanya udah mulai masuk lagi. Nah, kalau Pak ini sudah karena Ozempic kosong, jadi sekarang minumnya yang obat kombinasi Dokter Ervita, Jardiance Iya. Duo 2 kali sehari, rata-rata gula darah puasanya 120 sampai 140. Gula darah sewaktu 150 sampai 180. Bagaimana Dok modifikasinya? Kalau lihat dari gula darahnya Pak Yupi, insya Allah terkontrol ya Dokter Maya ya kadar gulanya. Jadi insya Allah akan lancar gitu ya. Amin puasanya nanti. Amin, amin, amin. Nah, nanti kalau kita bulan puasa Pak Yupi, Jardiance Duo-nya tetap diminum 2 kali sehari, yaitu pada saat sahur dan makan besar yang maghrib. Tetapi harus dipastikan minumnya cukup Pak Yupi. Kenapa? Karena Pak Yupi dan sahabat diabetes lain yang menggunakan obat Jardiance, contohnya isinya ada empagliflozin, atau yang menggunakan obat yang di dalamnya ada dapagliflozin ya. Kalau merek mungkin apa namanya teh kok jadi lupa, Forxiga ya Dokter Maya ya. Itu adalah jenis obat yang bikin pipisnya, buang air kecilnya jadi banyak. Makanya harus pastikan selama bulan puasa minumnya banyak. Karena kalau ternyata kita dehidrasi, nanti bulan puasa bukannya malah bagus, malah lebih tinggi, Dokter Maya, si gula darahnya itu. Kayak kalau kita bikin sirup kurang air jadi giung gitu ya. Gitu, Dok. Jadi tetap ya Dok ya diberikan, tapi hati-hati dengan cairan ya Dok ya. Iya. Baik. Selanjutnya nih masih tentang penyesuaian dosis obat. Ini mirip sepertinya dengan yang tadi nih Bu Sylvia. Amaril M2 pagi hari dan Trajenta 5 mili sebelum makan siang. Jadi ini digeser aja ke buka puasa ya Dokter Ervita ya. Iya, betul Dokter Maya. Digeser aja semuanya. Jadi Amaril M2-nya sebelum makan besar yang maghrib, nah Trajentanya habis makan besar yang maghrib. Cuma nanti tolong dilihat lagi gula darah 2 jam habis makan besar yang maghrib itu takutnya gula darahnya terlalu rendah gitu yang habis makan. Kita bilang terlalu rendah itu kalau untuk yang diabetisi ya, kalau di bawah 120. Kalau seperti itu terjadi, mungkin setelah taraweh harus ada snack, baru Trajentanya diminum setelah snack malam. Atau mungkin perlu digeser menjadi setelah makan yang sahur. Jadi sementara digeser dulu aja ke maghrib, tapi tetap dipantau selama 3 hari pertama bulan Ramadan terutama, Bu Sylvia. Ya, penyesuaian dosis dan penyesuaian kebiasaan tadi yang Pak Ides bilang ya Dokter Ervita ya. Iya, Jadi Dok. jangan lupa. Baik, terima kasih Dokter Ervita nih Pak Ides. Ini nanya lagi nih. Dokter Pak Maya, Ides saya nih. mau nanya dong ke Pak Ides, boleh nggak? Boleh. Saya tadi nyambung pertanyaan Bu Yuyun, kayaknya masalah sayur mayur ya. Saya juga pengen nanya sama Pak Ides, kalau sayur nangka teh masuk ke sayuran. Iya. Jadi kalau sayur nangka itu kan sayurnya nangka muda, Dok. Kalau nangka muda itu kan proses pemasakannya itu maksud masak buah ya, itu belum sempurna sehingga masih digolongkan kepada sayuran nangka muda.
Tapi kalau nangkanya sudah masak, nah itu fruktosanya jadi lebih banyak. Jadi digolongkan kepada buah-buahan. Seperti itu juga. Jadi Iya. masih boleh gitu dianggap Boleh. sebagai makan sayur gitu ya, asal Sayur nangka kalau muda nangka ya. muda. Iya. Oh ya, banyak yang nanya nih soalnya Pak Iya, Ides. iya, bener. Bener banget, apalagi dijual di ini ya, nasi Padang ya, Dokter Ervita ya. Iya benar. Iya. Sama seperti mama muda dan cabe-cabean ya Pak Ides ya. Nggak apa-apa gitu Nggak maksudnya itu apa-apa ya. ya, kalau Tapi masih muda ya. tergantung cara masak juga kayaknya ya Pak Ides, Dokter Maya. Kalau nangka muda tapi masaknya kayak gudeg itu kan banyak sekali gula, kita nggak bisa masukkan sebagai Iya. jenis sayuran sehat barangkali ya. Betul dong. Iya, betul. Karena memang kembali lagi bahwa saya selalu teringat ya balik lagi pepatah Prof. Sihartini bahwa yang namanya gula boleh bagi diabetes sih adalah fungsinya sebagai bumbu. Tetapi kalau fungsinya sebagai bahan pokok itu sudah tidak boleh lagi. Kalau gudeg nggak ada gulanya, yang namanya bukan gudeg namanya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahan makanan tersebut, meskipun itu sayuran, tapi kalau bumbunya, bahan utamanya itu adalah gula, maka sayuran tersebut tidak boleh bagi diabetesi, gitu kan? Tapi kalau fungsi gulanya itu sebagai bumbu, yang artinya bumbu itu kalau dihilangkan dia tidak merubah nama ataupun dari masakan tersebut. Ya kalau gudeg nggak pakai gula, yang namanya bukan gudeg, seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ides. Ini saya ngingetin lagi nih buat Bu Diana, jangan asik-asik dulu makan es krim nih Pak Ides. Langsung aja asik katanya Pak, boleh makan es krim. Langsung pesen. Jangan lupa lihat nutrisinya ya, baru boleh kita makan. Jangan langsung asik aja nih pesannya. Baik Pak Ides, pertanyaannya kurma yang seperti apa tadi Pak Ides sudah sampaikan, lebih baik kurma kering. Kemudian berapa banyak yang diperbolehkan Pak Ides katanya? Iya. Jadi kurma tersebut satu penukarnya memang ini kan daftar penukar bahan makanan tersebut baru, pengetahuan saya sekitar tahun 80-an itu baru muncul dan direvisi tahun 96. Nah, revisi dari daftar penukar bahan makanan tersebut mengelompokkan bahwa sebenarnya yang bagus, yang baik dalam mengkonsumsi makanan, dalam hal ini buah-buahan itu satu penukar. Nah, di dalam satu penukar buah-buahan yang namanya daftar penukar bahan makanan, untuk kurma itu 3 biji, 3 buah. Dan itu korelasinya, apakah itu kebetulan atau tidak, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ketika berbuka dengan kurmanya juga 3 biji. Gitu. Jadi tetap dengan satu penukar. Mungkin kalau misalnya ibu tidak menemukan kurma, ya boleh berbukanya dengan buah-buahan, tapi tetap satu penukar. Jadi satu penukar buah-buahan itu kalau pisang hanya 50 gram, kalau pisang Ambon itu hanya setengahnya. Kalau apel itu 1 buah, kalau jeruk itu bisa 2 biji. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang penduduknya RW 6 atau RW 9, pilih buah-buahan yang volumenya besar-besar, seperti buah-buahan, pepaya, melon, semangka, nah seperti itu. Tetap meskipun volumenya banyak, tapi kandungan airnya itu kan banyak juga. Tetap kalorinya tetap sama, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi buah-buahan kalau di jus boleh nggak nih Pak Ides? Boleh, hanya saja kita berbicaranya mana yang baik atau yang lebih baik atau yang baik, gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dalam hal ini karena kita diabetesi, maka buah-buahan saat berbuka boleh di jus, tapi jangan ditambahkan dengan gula pasir. Tetapi akan lebih baik lagi kalau gula itu dikonsumsinya langsung. Karena yang namanya, apalagi jus ya. Jadi antara di jus dengan di blender itu di daerah Eropa atau di Eropa itu berbeda. Kalau di jus itu hanya cairannya saja. Tapi kalau di blender itu
masuk ampasnya itu dikonsumsi juga oleh kita. Jadi mana yang lebih baik? Apakah di jus, di blender, atau dimakan langsung? Ya lebih baik dimakan langsung. Tapi kalau di blender juga boleh. Mungkin kalau di jus ya hanya sari-sarinya saja yang kita minum. Iya, Baik, begitu dok. terima kasih. Jadi boleh buah-buahan lebih baik katanya langsung dimakan asal jangan lupa dikupas dulu. Apalagi buah buah Supaya nangka. kandungan seratnya tinggi ya. Baik, ini ya masih banyak pertanyaan. Kita insya Allah akan bacakan semua. Pertanyaan lagi nih buat Dokter Ervita. Dokter Ervita, kepada kan di setiap negara itu jam berpuasanya berbeda-beda nih. Ini Iya. dari Bu Sylvia, gimana nih penyesuaian minum obat bila perjalanannya jauh dengan beda waktu yang jauh, Dokter Ervita? Iya, terima kasih Dokter Maya. Kayaknya Bu Sylvia sering jalan-jalan nih, atau berencana untuk berangkat ke mana gitu ya pada Ramadan ini. Alhamdulillah, semoga perjalanannya lancar dan aman. Jadi Bu Sylvia kalau ingin pergi dengan mungkin jam bukanya lebih lama barangkali ya Dokter Maya dibandingkan dengan kita ya. Kalau lebih pendek sih Alhamdulillah ya. Kalau lebih pendek berarti caranya sama persis dengan yang diterangkan di sini gitu. Rezeki kita jadi bisa makan lebih cepat. Tapi kalau misalkan lebih lama puasanya, berarti obat-obat yang contohnya nih ya, yang saya sebutkan seperti glimepirid, glibenclamid, kemudian gliclazid, atau kalau merek misalkan Amaril, terus diamikron, Vonilin MR, atau yang menggunakan insulin ya, itu dosisnya harus dikurangi paling sedikit setengah dibandingkan dengan dosis yang sebelumnya, Dokter Maya. Jadi misalkan biasanya menggunakan Bu Sylvia tadi kan ada Amaril M ya kalau nggak salah ya. Kalau Ibu Sylvia yang sama ya, Amaril M 2 sebelum makan besar yang maghrib, karena tadi kan kita sepakatnya yang biasanya di pagi sama siang hari kita sepakat di Berbuka. makan besar yang maghrib. Nah kalau misalkan ternyata panjang puasanya nih, Amaril ini harus dikurangin dosisnya, jadinya 2 mg menjadi 1 mg. Atau kalau misalkan sebelumnya 1 mg menjadi dibagi 2 aja tabletnya. Gitu. Cuman tetap harus kita lihat nanti gula darah 2 jam habis makannya. Kalau misalkan ternyata gula darahnya menjadi terlalu rendah di bawah 120, nanti next di perjalanan berikutnya kalau masih mau pergi atau pas pulangnya lagi, si Amarilnya ini ilangin aja Dokter Maya. Yang satunya lagi yang Trajenta tetap diminum atau di luar obat-obat yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Jadi disesuaikan ya dengan pola makan yang sempit, mungkin juga tidak bisa banyak gitu ya Dokter Ervita. Jadi obat-obatan yang beresiko malah menjadi hipoglikemi bisa dikurangi atau bahkan mungkin ditunda Dihilangkan. dulu gitu. Iya. Baik, terima kasih. Nyambung nih pertanyaan masih penyesuaian dosis obat Bu Nina. Dari Bu Nina Utama, kalau dapatnya Janumet lagi Dokter Ervita 50/1000 pagi dan malam. Siangnya dapat Jardians. Gimana nih Dok penyesuaiannya? Bu Nina Janumetnya tetap diminum sahur sama diminum makan besar yang maghrib atau malam, dan Jardiansnya digeser dari siang ke maghrib atau ke malam karena Jardians ini bikin kencingnya banyak terus tambah banyak, jadi harus digeser pada saat malam hari, jangan jadi sahur nanti takutnya dehidrasi Bu Nina. Oh iya, satu lagi nih Dokter Maya, saya hampir Jardians yang tadi. kelupaan. Ya. Yang menggunakan Jardians, ya tadi ada 2 orang ya yang bertanya tentang Jardians atau yang tadi Forxiga, harus dipastikan sudah menggunakan obat ini paling sedikit 1 bulan sebelum bulan puasa Ramadan ini, Dokter Maya. Karena takutnya nanti dehidrasi atau ada penurunan fungsi ginjal kalau kita menggunakan kedua macam obat ini kurang dari 1 bulan sebelum masuk ke Ramadan kali ini. Jadi kalau misalkan masih kurang dari 1 bulan, saya rasa perlu ketemu dulu sama dokternya untuk meyakinkan fungsi ginjalnya aman gitu setelah menggunakan obat ini supaya bisa dilanjut saat bulan Ramadan. Baik, kembali lagi idealnya tidak buru-buru ya Dokter Ervita, karena kembali lagi kan sesuai dengan di dalam Al-Quran bahwa kita bisa membatalkan puasa, menunda puasa, tetapi bisa menggantinya ketika kita sudah sehat kembali. Insya Allah kalau ilmunya betul, ya kita tidak memudahkan diri sendiri, tetapi memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita gitu. Baik, terima kasih Dokter Ervita. Jadi kembali lagi nih Pak Ides,
Aduh, kalau pertanyaan ke Pak Ides bikin lapar nih Pak Ides. Konsumsi makaroni boleh nggak pakai keju yang less fat 25%? Sampai ngiler nih Pak Ides ngebayangin makaroni. Iya, jadi makaroni itu boleh dibilang kan makanan yang tergolong Wendy's meal. Jadi boleh dikonsumsi, mungkin ya jangan terlalu banyak kalau untuk tadi itu kejunya, kan itu hanya sebagai boleh dibilang hiasan dari makaroni skutel atau ya makaroni panggang skutel tersebut. Jadi yang saya sebutkan tadi boleh makaroni tersebut dikonsumsi karena tergolong Wendy's meal. Nah, Wendy's meal ini yang baik dikonsumsinya adalah menggantikan porsi makan malam. Jadi tidak disarankan Wendy's meal tersebut dikonsumsi, apalagi ya dikonsumsi pada saat sahur. Kenapa? Karena makanan yang tergolong makaroni ini kan tergolong makanan yang terbuat dari tepung terigu. Dia tergolong makanannya indeks glikemiknya tinggi. Jadi kenaikan gulanya bisa naik secara cepat, tapi turun lagi secara cepat. Jadi kalau makaroni ini dikonsumsi pada saat sahur, ya kemungkinan nanti pada saat sore-sorenya itu gula darahnya udah rendah gitu. Jadi saya hanya menyarankan makaroni ini boleh dikonsumsi, tetapi pengganti porsi makan malam. Itu dok. Baik. Iya. Sebagai makanan sepinggan ya gitu ya Pak Iya ya, betul. Wendy's meal. Wendy's Tapi meal. kalau makaroninya yang gede, hati-hati juga ya. Berarti itu perlu diperhatikan kalorinya. Kalau tidak salah, kalau satu penukar bahasanya setara ya 100 gram nasi kalau diganti dengan makaroni itu hanya sekitar 50 sampai 60 gram. Jadi setengahnya kalau mengkonsumsi makaroni dengan kalori yang sama. Jadi jangan tadi seperti Ibu tadi siapa yang masalah es krim gitu kan. Ini makaroni boleh nggak? Boleh. Udah gitu makannya banyak. Nah, seperti itu. Gitu. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kembali lagi berat atau gramnya diperhatikan. Jadi kalau makaroni itu satu penukarnya adalah 50 sampai 60 gram. Itu. Tapi glycemic indeksnya lumayan tinggi ya Pak Ides Lumayan ya. tinggi, Jadi hati-hati betul. lagi. Nanti cepat tinggi gulanya. Baik. Perbedaan ini pertanyaannya lagi katanya Pak Ides. Apa perbedaan gula pasir dan gula merah? Nah, itu diabetisi boleh konsumsi yang mana nih? Gula merah, gula kawung atau gula kelapa? Iya. Jadi kalau dibicara gula pasir, gula merah, gula kawung, gula tepung, itu semuanya tergolongnya sama, harus dihindari. Nah, lalu kalau dibilang boleh atau tidak boleh, kembali lagi, kalau fungsi gula tersebut sebagai bumbu, itu masih diperbolehkan. Tapi fungsi dari gula, baik itu gula merah, gula kawung, gula kelapa, tepung gula, kalau fungsinya sebagai bahan pokok itu harus dihindari untuk diabetesi. Bahkan sebenarnya untuk normal juga harus dihindari juga, gitu. Kalau ada Kemenkes itu namanya GGL, gula, garam, lemak atau minyak itu hanya 5 gram untuk gula itu satu hari itu. Satu Jadi hari bukan setiap sendok. makan ya. Iya betul. Jangan setiap ngopi itu gulanya. Jadi balik lagi mengikuti angka kecukupan gizi ya Pak. Betul. Kebutuhan itu ya, dan kebutuhan setiap orang, setiap usia, jenis kelamin, kemudian dari apakah dia sedang hamil atau tidak juga akan berbeda. Jadi kenali diri sendiri, konsultasikan dengan orang yang berilmu. Di sini alhamdulillah ada Pak Ides, jagonya gizi gitu. Terima kasih Pak Ides. Balik lagi pertanyaan terakhir ini Dokter Ervita. Biasanya menjelang akhir nih Bu Yuyun, bulan Ramadan, sahur dan buka tuh jadi nggak ada selera. Bagaimana aturan minum obatnya, Dokter Ervita? Dikurangi dosis seperti obat suntik atau obat gula yang diminum, Dok?
Sangat dianjurkan kita makan, setidaknya makan besar itu 2 kali sahur dan saat malam atau maghrib ya. Jadi, untuk diabetisi yang kadang-kadang skip sahur ya Dokter Maya, apalagi di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat Ramadan atau nggak sengaja skip sahur, ya obat yang sahurnya tolong jangan diminum gitu. Jadi nggak apa sih namanya, kan kadang-kadang udah mau imsak gitu baru bangun, ya udah dilewat aja obat yang di pagi harinya itu, takutnya malah hipo atau terlalu lemes nanti pas menjalani puasanya. Dan jangan lupa dilakukan pengecekan gula darah lebih sering pada saat kita melewatkan sahur. Jadi misalkan kita nggak sahur di hari Senin itu, nah Senin pagi sekitar jam 9, jam 10, kemudian siang hari atau tengah hari dan sore hari, itu adalah jam-jam rentan hipoglikemik. Takutnya masih ada efek dari obat yang diminum pada malam hari sebelumnya dan menimbulkan gula terlalu rendah karena kita nggak sahur. Tolong dilakukan pengecekan gula darah, Dokter Maya. Takut malah terlalu rendah atau terlalu tinggi barangkali karena kita nggak minum, jadinya dehidrasi. Itu aja sih pesan saya. Sebaiknya Mas sahur biar aman Iya, puasanya. tadi Pak Ides juga udah bilang jangan nggak sahur katanya, karena kembali lagi berpuasa itu adalah beribadah. Beribadah itu harus dengan kondisi yang paling sehat. Jadi kalau kita nggak sahur atau malas, kita menyakiti diri sendiri, apalagi kita dengan diabetes. Jadi semuanya harus sesuai dengan porsinya gitu barangkali ya Dokter Ervita ya. Iya, setuju Baik. Dok. Baik, ini satu lagi nih dari Pak Mateus, bukan pertanyaan, tapi Pak Mateus ini dari Rumah Sakit Boromeus, beliau bukan Muslim, tapi juga sering melakukan puasa secara Katolik. Jadi insya Allah acara seperti ini akan rutin kita lakukan, karena berpuasa bukan hanya untuk orang Muslim manfaatnya, bahkan juga sudah menjadi beberapa panduan ya Dokter Ervita di beberapa guideline di dunia bahwa berpuasa memang baik. Jadi kembali lagi kita berterima kasih sama Persadia Jawa Barat, sama Dokter Ervita dan Pak Ides yang sudah mempresentasikan dengan luar biasa. Sebagai kesimpulan bahwa satu, kalau diabetisi harus yakin bahwa sudah terkendali, konsultasikan dengan dokter paling lama adalah 1 sampai 2 bulan sebelumnya untuk menentukan resiko, apakah dia sangat beresiko terjadinya bahaya komplikasi dari berpuasa pada diabetisi, kemudian lakukan penyesuaian mengikuti pola jam berpuasa di setiap daerah. Ada yang jamnya 13, 16, bahkan 20 jam. Nanti disesuaikan nutrisinya dan juga disesuaikan kebutuhan makannya sesuai 3J, jadwal, jenis, dan jumlah, dan sesuai dengan individu masing-masing, serta penyesuaian obat yang lebih banyak, paling banyak adalah dikonsumsinya pada saat berpuasa, tetapi kembali lagi semuanya bersifat individual. Mungkin untuk materi insya Allah Dokter Ervita dan Pak Ides akan memberikan materinya nanti melalui panitia. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk Dokter Ervita dan Pak Ides. Insya Allah bersama-sama dari semua kalangan kita bisa mengendalikan diabetes bersama Persadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Teh Popi. Mangga Teh Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Maya. Terima kasih Dokter Maya, Dokter Ervita, dan Pak Ides. Gimana, masih semangat ya Ibu Bapak semuanya? Semangat dong nunggu door prize. Ya, kita masih ada di sesi door prize nih. Boleh kepada Dokter Maya nih Dok, dipilih ya Dok ya 3 penanya terbaik. Ya, saya mau nanya dulu Pak Ides. Pak Ides siapa nih penanya terbaik nih Pak Ides? Masih di mute Pak Ides. Dokter Ervita nih siapa nih? Iya maaf. Ini harus dilihat dulu chatnya. Mohon maaf ya kalau yang nanyanya link absen gitu, nggak dipilih. Ada berapa door prize? Ada 3, Dokter Ervita siapin. Ayo. Deg-degan nih. Boleh disebutin sekarang namanya atau nanti? Boleh sekarang. Boleh itu Ibu Sylvia. Yeay, Ibu Sylvia, Teh Popi dapat door prize. Keren pertanyaannya. Untuk para pemenang boleh mencantumkan nama dan nomor handphonenya di kolom chat. Baik, Dokter Ervita milih siapa nih? Ibu Nina Utama. Ibu Nina, yang paling pertama nanya. Yang paling pertama, siap.
Berarti giliran saya ya. Yang tadi es krim Bu Diana bukan ya? Yang Bu Diana kalau saya, Mbak Ya udah Popi. buat beli es krim gitu ya, Dokter Maya. Iya. Happy webinar. Aduh. Teh Popi masih di mute. Masih di Bu mute. Popi masih di mute, Bu Popi. Sudah 3 pemenang ya? Sudah. Sudah. Untuk para pemenang boleh mencantumkan nomor handphonenya di kolom komentar ya. Nanti saya hubungi. Selanjutnya nih dok, ada 3 door prize tambahan untuk 3 orang yang beruntung. Kami akan bantu kocok secara random. Ih, banyak banget. Moderator sama pembicara nggak boleh dapet nih. Pembicara menyusul nanti ya dok. Ini kita sudah terhubung dengan nama-nama peserta yang sudah Pengisi hadir absen pada jadi nggak ada di siang hari situ. Aduh, jangan Nah, makan kita es punya krim 3 ini. tambahan. Iya nih, siapa nih yang beruntung? Yeay, Boleh stop. diputar. Oke, puter-puter. Stop. Siap-siap ya. Mana-mana nih? Siapa nih? Stop. Yeay. Kok Maya Kusumawati ya? Wih, Afrizal Kepada Muhammad. Bapak Afrizal Muhammad, boleh silahkan mencantumkan namanya ya. Dua kolom lagi. komentar dan nomor handphone. Yeay. Putar 1 kali lagi. 2 lagi ya berarti ya Teh Popi ya? Betul, 2 lagi. Stop. Ayo, siapa ini? Ervita Yuda di sini namanya. Salah. Ini nggak boleh. Ini kayaknya nggak boleh kalau ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini mah nggak Oh, ya, boleh. gimana nih? Nggak boleh. Timo. Ibu Bapak dokter Nggak boleh. sah atau tidak ini? Ini pengurus. Pengurus. Ini nggak boleh. Boleh. Oke, kita 2 kali ya. Sekali Putar lagi ya. nggak boleh. Mohon maaf guys. Kalau Dokter Desi dapat harus traktir soal kita ya. Berikutnya adalah Dia Nurlaili Mayang. Yeay. Ya, kepada lagi. Ibu Dian, mangga ditunggu ya nomor handphone di kolom chat. Satu lagi. Yuk, mangga. Oke, satu lagi. Stop. Nah, dari Ya. Ibu Yeay. Gizi RSUD Majalengka. Keren banget. Selamat Ini. kepada para pemenang. Ditunggu Keren. nomor handphonenya. Yang belum beruntung bisa mengikuti di acara webinar selanjutnya ya dok ya. Nggak ada yang nggak beruntung Teh Popi karena semuanya dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah. Itu Ya, luar biasa, Alhamdulillah. lebih baik dari luar biasa. semua. Ya, terima kasih banyak Dokter Ervita, Dokter Maya, Pak Ides sudah membantu memeriahkan ya dok ya acara webinar pada hari ini. Semoga bisa melaksanakan webinar lagi di pekan-pekan berikutnya. Nih, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Kepada para pemenang saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk para peserta webinar yang sudah ramai sekali sampai tadi menyentuh lebih dari 100 peserta, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Makasih semuanya. Terima kasih Dokter semua. Ervita, Belum foto bareng, Pak Dok, Ides, mohon sama Lupa saya. Foto bareng. Iya. Dulu kita abadikan foto bersama. Makasih. Ini ada 4 Boleh. nih. Ada 4, 1, Kita foto dulu ya. 2. 1, 2, 3, cheese. Oke. Selanjutnya, sekali lagi bergaya. 1, 2, 3, cheese. Gimana caranya? Nah, gimana caranya Ya. katanya? Enggak. Ini gini. Udah capture atau belum gitu ya? Takut sekali lagi mungkin Udah. ya. Sudah. Sudah ya.
Makasih semuanya, Pak Iya. Ides. Sama-sama, Revita, Dok. Terima 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 kasih, 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 Bu Dr. Dokter Maya. Evita, Terima kasih Bu Dokter Maya dan Pak Ides. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.